Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Ninja Assassin. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini disutradarai oleh James McTeigue, dibintangi oleh Ryan, John Lee, Jonathan Chen Pensley, Yuki Iwamoto, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seseorang bernama Raizo yang telah dilatih oleh klan Ozuno sejak kecil untuk menjadi seorang pembunuh mematikan. Namun, ia kembali ke klan tersebut untuk melakukan pembalasan dendam terhadap pembantaian beberapa anggota dari klan Ozuno. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Lanjut! Di awal film, terlihat seorang pimpinan Yakuza yang bernama Hollywood yang berada di Osaka, sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Master tato itu pun menyindir, kalau orang yang merasa kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Lalu Hollywood marah dan merasa terhina sampai mengancam Master tato itu dengan pistolnya. Kemudian datang salah satu anak buah Hollywood membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Master tato pun ketakutan saat melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat itu. Hal itu mengingatkan masa lalunya dan menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Namun Hollywood dan anak buahnya tertawa dan menganggapnya lelucon. Lalu Master tato itu menceritakan kalau dulu seseorang juga menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama. Kemudian hal mengerikan terjadi, mereka muncul dari balik bayangan sebuah orang tewas. Master tato itu kemudian menunjukkan bekas luka, dan terlihat bekas luka di dada bagian kiri. Master tato itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang pada umumnya, karena jantungnya terletak di dada sebelah kanan guys. Di tengah dadanya juga terdapat tato ninja untuk mengingat dirinya akan kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Dan tiba-tiba, kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah dan membuat mereka semua kaget dan ketakutan. Terdengar suara pedang mengayun di mana-mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Lalu satu persatu para anggota Yakuza itu pun tumbang. Hollywood menembakkan pistol ke sembarangan arah saking paniknya. Dengan kondisi yang ketakutan, dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dihadapi asalkan jangan membunuhnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali guys. Master tato mengatakan kalau sia-sia saja bernegosiasi dengan ninja ini. Karena mereka bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, kemudian tangan si Hollywood itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Akhirnya ia pun tewas seketika. Kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja itu. Lalu ninja itu berjalan mendekati Master Tato dan tanpa basa-basi langsung menebas Master Tato itu. Di hari yang cerah di kota Berlin, di markas Europol seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow. Ia memberikan hasil penelitiannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja Ozuno. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Shigeaki. Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Mika juga mengatakan kalau klan Ozuno bukanlah mitos tetapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Namun Maslow merasa semua hal ini tidak masuk akal. Ia belum bisa mempercayainya. Di persewaan mesin laundry, terlihat seorang pria bernama Raizo yang sedang mencuci pakaian. Lalu ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada Raizo. Raizo pun mendekatinya dan bertanya kepada wanita itu, "Dari klan manakah kamu? Dan sedang apa di Berlin?" Wanita itu terlihat kaget. Kemudian wanita itu langsung menyerang pria itu hingga terjadi pertarungan antara mereka. Setelah itu pemilik laundry memeriksa keadaan. Dia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundry miliknya yang keluar darah. Scenes dialihkan ke Mika yang terlihat sedang makan siang bersama Maslow. Maslow mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Kemungkinan beberapa pembunuh politik dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih yang disebut 9 klan. Akhirnya Mika lega karena Maslow percaya dengan hasil penelitian Mika.
Di scenes lain, terlihat Raizo memasuki rumahnya di mana di sana terdapat berbagai persenjataan ninja. Tak lama Raizo teringat dengan masa lalunya saat pimpinan klan Lord Ozuno memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan murid klan Ozuno lainnya. Terlihat Lord Ozuno sudah menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus termasuk anggota tubuh darah, dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian ia menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Kemudian saat dibuka luka sayatan di telapak tangannya telah hilang. Keesokan harinya, saat latihan terlihat Raizo telah berhasil melumpuhkan temannya. Gurunya mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Raizo yang tadinya anak jalanan yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Dalam pertempuran saat melawan musuh harus tanpa keraguan atau belas kasihan. Terlihat juga Raizo harus berjalan di lantai agar bisa berjalan tanpa suara. Hingga saat ia gagal dan lantai itu mengeluarkan suara, kemudian gurunya memukul kaki Raizo hingga berdarah. Malam harinya Raizo tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko mengobati luka di kaki Raizo. Dan hingga kini luka-luka itu masih membekas. Di lain sisi, Mika menemui istri dari Alex Sabatin, agen KGB yang membuat laporan keterkaitan kematian Perdana Menteri Rusia. Istri Alex mengatakan kalau laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Hingga suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Alex. Mereka berbincang sesaat lalu pergi. Saat istri Alex menemui suaminya, ia terlihat ketakutan, berdiri dan mengatakan sangat mencintai istrinya. Dan tak lama setelah itu, lampu padam dan Alex pun mati. Kemudian istri Alex memberi Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex. Setelah pulang, Mika membuka berkas milik Alex. Di sana terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV saat diputar. Terlihat wajah Raizo dalam rekaman itu, guys. Di rumah Raizo, ia sedang berlatih menggunakan pedang. Terlihat amarah dalam diri Raizo. Kemudian teringat dengan masa lalunya kembali saat dia menginjak remaja sebagai murid Ozuno. Raizo bertarung dengan teman satu angkatannya. Awalnya Raizo mampu mengendalikan pertarungan, namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Raizo. Kemudian Ozuno mendekati dan mengatakan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ozuno menekan bagian perut Raizo dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizo pun berteriak kesakitan. Lalu gurunya menyuruh Raizo untuk bertahan dari rasa sakit itu. Bahkan hingga malam tiba, rasa sakit itu tidak hilang. Keesokan harinya saat gurunya menemui Raizo, terlihat Raizo sudah bisa menguasai rasa sakitnya. Scenes beralih pada Mika di kantornya yang sedang bekerja. Ia ditemui oleh agen Zabransky. Ia menanyakan apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Ia juga mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membuat stres dan kelelahan mental. Tak lama Mika menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Zabransky dan menanyakan hal yang sama. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Saat Mika pulang ke rumah, ia meneliti berkas laporan milik Alex. Di sana tertulis di dalam gulungan kuno di abad 14, seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu mengunjungi salah satu dari 9 klan tertua yang bernama Klan Pasir Hitam. Ibnu yang dijamu makan malam, diiringi pertunjukan pertarungan bela diri dua anak kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Di sisi lain, Raizo teringat masa lalunya saat ia ditutup matanya oleh Ozuno. Ia harus bisa hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Raizo bertarung dengan hanya mengendalikan indera pendengarannya. Awalnya Raizo belum bisa menyesuaikan diri, namun kemudian indera pendengaran Raizo mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Raizo mampu mendengar gerakan lawannya dan dapat mengalahkan lawannya. Malam harinya saat Raizo sedang istirahat dengan kemampuan indera pendengarannya, Raizo mampu mendengarkan detak jantung Kiriko yang berdetak seirama dengan detak jantungnya. Di lain hari, Kiriko terlihat mampu mengalahkan lawannya di dalam pertarungan. Kemudian Ozuno memerintahkan Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiriko menolaknya. Kemudian Ozuno melukai pipi Kiriko dan menghukum Kiriko. Di malam hari saat hujan lebat, Raizo melihat Kiriko sudah tidak berada di tempat tidurnya.
Kemudian ia mengejar Kiriko yang mencoba kabur. Raizo berusaha menghentikan Kiriko karena akibatnya akan fatal. Namun Kiriko tetap melanjutkan niatnya untuk kabur. Dan benar saja, Kiriko ditangkap kembali oleh Takeshi. Kemudian diikat di tiang di dalam markas ninja. Lalu Ozuno memerintahkan Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raizo dan Kiriko terlihat tersenyum sinis. Kemudian ia menusuk jantung kirinya dan mengakhiri hidupnya. Tak lama setelah itu, Raizo juga teringat masa lalunya. Saat pertama kali ia mengemban tugas sebagai seorang asasin. Dia ditugaskan untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet menemui orang itu dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat. Dia masih bisa melawan hingga terjadi pertarungan sengit di sana. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arloji sebagai bukti bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya.